Jadi itulah kalau menurut saya Pak Vidya ya, bincang-bincang kita kali ini bahwa saya melihat pengambilan alihan ini syarat dengan muatan politik. Apalagi Sekjen PDIP ngomong, wah kehebatan pemerintah Jokowi mengambil alih aset negara. Wah, seolah-olah Pak Harto dan Ibu Tien udah ngerampok aset negara ini. Ini kan dari awal kan tetap didaftarkan aset negara kan Pak? Sudah didaftarkan Pak, dari tahun 1977 itu sudah didaftarkan sebagai aset negara. Oh begitu. Tidak mungkin berani dong. Oh udah didaftarkan tuh Pak ya. Jadi apa yang mau diambil alih begitu ya, Pak? Apa mau diambil alih? Udah memang oh ya hak pengelolaan. Itu ada 148 hektar tanahnya. Ya lebih kurang ya Pak. Lebih segitu. Coba itu udah nggak mungkin Pak. Siapa yang berani gitu loh? Sudah ditetapkan jadi saya mau menjual-jual sembarang. Nggak mungkin lah. Jadi Taman Mini ini sampai sekarang juga banyak membuat manfaat untuk rakyat sebenarnya. Iya, jadi artinya Pak, memang ini adalah taman rakyat. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Herman Kadut Channel. Kali ini saya ingin mengupas tentang pengambil alihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita kepada Menteri Sekretariat Negara. Nah, pengambil alihan ini menjadi tren di media sosial, di mana seolah-olah ini adalah keberhasilan pemerintah Jokowi untuk menyelamatkan aset negara. Ini yang menurut saya selalu digembar-gembar. Saudara Sekjen PDIP sudah mewacanakan persoalan ini. Wah, ini kehebatannya Bapak Jokowi mengambil alih aset negara. Nah, bincang-bincang saya ini di hadapan saya sudah hadir seorang praktisi hukum, nah, yang tidak cukup terkenal di kota ini, namanya Bapak Vidya Shah. Jadi beliau ini pengajar di Diklat Kongres Advokat Indonesia, dia bidang hukum, kontrak, bidang yayasan, dia paham lah. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat-sehat Pak, semoga kita sehat semua. Kali ini Bapak kan tahu ya Pak ya, bahwa pemerintah dengan peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 ya, telah memerintahkan hak pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita kepada Menteri Sekretariat Negara. Nah dulu Yayasan Harapan Kita ini kan hak pengelolaan berdasarkan Kepres nomor 51 tahun 77. Nah, bagaimana pandangan Pak Vidya tentang pengambil alihan hak kelolaan dan penguasaan aset negara yang ada di Taman Mini Indonesia ini? Nah, gimana Pak? Kalau ini mungkin masuk di sistem hukum administrasi negara ya Pak, administrasi negara atau tata negara mungkin ya. Saya lupa istilahnya. Cuma yang agak sedikit menggelitik kita begini Pak. Tentu sebelum Sekretariat Negara membuat begini, tentu beliau-beliau dari Sekretariat Negara ini udah melakukan legal audit. Saya pikir sudah selesai legal audit. Mudah-mudahan juga melakukan audit di bidang keuangan. Cuma dari sisi Pak Herman kan pernah jadi anggota DPR RI. Apa yang membuat dari sisi keuangan, apakah menguntungkan nggak pengambil alihan ini untuk rakyat, atau sebaliknya? Mengingat pengalaman Pak Herman di Komisi 2 DPR dulu pernah berbincang-bincang dengan dengan Sekretariat Negara yang dalam tanda petik itu mengelola
kawasan Senayan dan kawasan Kemayoran. Dari menguntungkan nggak itu? Nah, waktu saya di DPR RI Komisi 2 tahun 2014, kita bulan April ya, bulan April atau Mei itu dibentuklah Panja, namanya Panja Aset Negara di Kemayoran dan di Senayan. Nah, artinya apa? Ini aset Kemayoran dan Senayan ini dikelola oleh Menteri Sekretariat Negara. Jadi betullah Panja. Memang Panja ini bekerja tidak sampai selesai, hanya terputus setengah jalan karena berakhir dengan masa kekuasaan kami di DPR terbatas dengan waktu, karena Oktober itu sudah ada pergantian baru dengan anggota DPR yang baru yang terpilih. Jadi Panja ini bubar dengan sendirinya aja. Tapi saya sempat, kita sempat Panja ini memanggil semua perusahaan-perusahaan yang mengelola aset negara yang ada di Kemayoran dan yang ada di Senayan. Partner Sekretariat Negara maksudnya. Partner Sekretariat Negara di sini. Jadi ketika saya tanya, mereka hanya memberi royalti ke negara cuma 1%. 1%, Pak? 1%. Saya bilang, relatif sedikit sekali. Iya. Saya bilang, saya tegur Sesmensekteknya pada waktu itu zaman Pak Sudi Silalai. Saya bilang, gimana kok 1%, Pak? Iya kan? Saya minta dinaikkan 5%. Wah, debat, Pak. Mereka nggak mau, bertahan mati-matian nggak mau. Iya. Saya nggak tahu nggak maunya kenapa ya kan? Turun-turun sampai 2%. Iya. Nggak mau juga. Dari 1% ke 2% mereka nggak mau juga. Coba. Lah, kenapa saya bilang? Masa Anda keberatan bilang? Anda kayak Hotel Mulia itu, berapa pemasukan Bapak kalau nginap di situ, Pak? Minimal 4 juta semalam. Dan pada waktu laris-larisnya orang nginap di hotel itu. Mereka hanya bayar 1%, Pak. Jadi saya sempat bincang-bincang sama teman anggota DPR juga yang kerja juga. Mereka kalau ke negara 1%, ke pejabatnya lebih dari situ. Udah tinggi stok ke pejabatnya, takutnya ya itu, takutnya seperti itu. Iya. Makanya, kenapa? Mereka ke ininya udah tinggi gitu loh. Ke negaranya cuma 1%. Iya. Pantasan mereka tidak mau naik sampai 2% pun tidak mau, hanya 1%. Saya tidak tahu sekarang apakah sudah naik apa belum ya. Jadi waktu saya jadi anggota DPR, Panja Aset Kemayoran dan Senayan itu udah ketahuan itu, cuman bayar royalti ke negara cuma 1%. Iya. Nah, tiba-tiba kita dikejutkan dengan Seknek mau mengelola Taman Mini Indonesia Indah berdasarkan Perpres 19 tahun 2001. Hebat betul ini saya bilang. Apa urgennya menurut Bapak itu? Urgennya apa? Di otak saya ini, waduh. Apa urgennya? Untuk aset Senayan Kemayoran aja dia sudah tidak mampu, apalagi yang Taman Mini yang urgensinya, Pak. Ini kan Pak heboh nih, Pak. Heboh di berita-berita koran. Selama 44 tahun yayasan tidak pernah store ke negara. Berarti kan rugi. Kok tiba-tiba negara mau ngelola yang aset negara ini yang rugi terus gitu loh. Iya. Tapi selama ini yang Bapak dengar, untuk mengelola begitu besar tanah harapan Taman Mini Indah ini, apakah memakai uang negara atau uang dari sumber-sumber dana lain dari Yayasan Harapan kita ini? Atau pemasukan lain? Informasi yang saya dapat di sosial media sebenarnya. Jadi ketika berdirinya Yayasan Harapan Kita itu mengelola Taman Mini itu di demo, Pak. Zaman itu di demo kalau sama Hariman Sreger saya dan kawan-kawan pada waktu itu. Iya. Pada itu di demo. Ngapain ini putih negara miskin mau bikin Taman Mini? Iya. Artinya apa? Pada waktu itu negara tidak punya uang. Tidak ada uang. Iya. Berarti kan hebat dong Ibu Tin. Iya. Hebat dong Ibu Tin. Iya. Bisa membangun Taman Mini
ya, tanpa dibiayai negara, ya, hingga besar. Ada legasinya Pak, artinya ada warisan yang bisa rakyat nikmati. Ada kebanggaan bangsa ini terhadap ibu negara kita, Ibu Tin Soeharto. Iya. Coba, itu Pak, ketika saya beberapa negara yang saya kunjungin, itu meniru Taman Mini. Taman Mini, mereka ke Cina tuh ada ini. Iya. Jadi kalau orang mau keliling Cina cukup di kayak Taman Mininya di Cina. Gitu ya. Itu Pak. Itu kan ada anjungan juga ya Pak ya. Ketika saya ke Thailand, saya ada juga Taman Mininya Thailand. Itu niru Taman Mini Indonesia Indah. Iya. Jadi kehebatan Ibu Tin, kita lihat kan, ternyata orang luar negeri, orang Indonesia tuh cukup datang lihat Taman Mini Indonesia ini udah tahu, oh ini Sumatera, Indonesia, budaya bangsa. Kenapa di Taman Mini Indonesia itu seluruh budaya bangsa itu 34 provinsi ada di sana gitu. Iya. Sehingga kalau orang nggak perlu lagi datang ke Bali, ke Lombok mau lihat adat istiadatnya, cukup ke Taman Mini aja udah sampai gitu loh. Tapi itulah hebatnya ya. Begitulah hebatnya Ibu Tin kalau saya lihat di proses ini ya, Taman Mini Indonesia itu menjadi maju sekarang. Ya, orang seluruh Indonesia tidak perlu lagi keliling Indonesia. Iya. Cukup datang di Taman Mini, dia sudah tahu cagar budaya bangsa kita di sini. Iya. Oh, ini ada Jambi, ada Minang, Batak, ada Jawa, Sunda. Nah itu Pak, setahu saya dulu itu anjungan-anjungan daerah. Iya, anjungan daerah. Dikelola oleh pemerintah daerah. Dan bisa diartikan juga itu sumbangan pemerintah daerah juga. Masing-masing pemerintah daerah yang ikut membangun anjungan itu. Itulah hebatannya Pak Harto sama Ibu Tin. Itu oke. Uang kan nggak ada. Suruh aja Pemda, nih gue kasih tanah, lu bangun aja. Lu kelola sendiri, lu bangun sendiri. Karena sudah ada undang-undang yayasan. Iya. Yang mana undang-undang yayasan ini Bapak kan tahu terakhir tahun 2000 Undang-undang nomor berapa? 28 2004 kalau nggak salah saya. Tentang yayasan itu jelas bahwa yayasan itu sudah berbadan hukum. Iya, berbadan hukum. Artinya apa? Hak pengelolaan itu dia tidak tunduk lagi pada Kepres tahun 74 itu Pak. Tahun 77 itu. Iya. Tidak tunduk pada Kepres 577. Tapi dia sudah tunduk kepada undang-undang yayasan. Iya. Nah, kalau pemerintah mau membatalkan hak pengelolaannya ini, iya kan? Karena yayasan sudah tunduk pada undang-undang yayasan, artinya apa? Ya batalin dulu dong melalui pengadilan. Harus pengadilan Pak? Harus dong, ini undang-undang kok. Nah, kan ini kan Perpres itu di bawah undang-undang Pak. Oh gitu. Perpres peraturan presiden itu posisi hukumnya di dalam struktur hukum itu di bawah undang-undang. Gitu. Tapi kan dasar mengikat Yayasan Harapan Kita ini mempunyai hak mengelola dan menguasai itu kan dari Kepres. Iya dulu. Itu kan dulu. Dulu ya. Kalau dulu ya, kalau kita mengacu pada Kepres 51 tahun 7 karena Jokowi sekarang pakai Perpres. Iya, Perpres ya. Nah, dulu itu memang belum ada undang-undangnya. Iya, yayasan dulu konvensi atau itu hanya konvensi saja atau jurisprudensi, Pak. Enggak, konvensi ada. Iya. Nah, jadi memang kesepakatan dulunya itu. Kesepakatan ya, Pak. Jadi memang hebatnya Pak Harto ini ya bikin Kepres saja lah. Iya, hukumnya kan? Iya. Iya dong. Iya. Kalau dulu karena belum ada undang-undang. Nah, kalau sekarang Yayasan Harapan Kita sudah tunduk pada undang-undang. Pak Herman Kadir kapan terakhir berjalan-jalan ke Taman Mini ini? Ya, saya sering main di sana, Pak. Iya. Saya bawa sepeda goes ke sana. Iya. Bagus sekali ya? Bagus sekali itu Pak. Masih ada TV apa yang kabel itu yang menggantung-gantung itu? Udah semua. Ya, apa yang semua sekarang luar biasa lah. Iya. Taman Mini ini bagusnya sekarang ini. Iya. Saya lihat itu kebanggaan lah
kebanggaan kita semua. Iya, kebanggaan bangsa kita selain Candi Borobudur. Ya. Nah, Taman Mini ini. Ini adalah kebanggaan bangsa ini. Bisa jadi perekat bangsa juga, Pak. Iya. Inilah Taman Mini ini tujuannya daripada the founding father itu pada waktu itu. Iya. Pak Harto dan Bu Tien itu untuk merekat bangsa kita ini. Bangsa yang ada di Indonesia ini. Jadi jelas sekali itu. Wah, kita bangga kalau ke Taman Mini, Pak. Kelihatan sekali bahwa kalau kita ke Taman Mini itu, waduh, kita cerminan Indonesia itu ada di situ semua, gitu. Jadi Taman Mini ini mengelola itu, Pak, dan Taman Mini dibangun itu bukan mengedepankan unsur komersil ya, Pak. Lebih mementingkan mengeksplorasi dan prestasi budaya bangsa kita ini. Iya begitu, Pak Herman. Betul. Jadi di sini bukan komersilnya yang dipentingkan. Apa komersilnya? Jadi yang rasa kebangsaan kita itu. Uang masuk aja cuma 15.000, Pak. Mana komersil? Kalau karyawannya itu mungkin ada 1.000 kali. Kau bayangin aja dari mana bayar gaji karyawan? Iya. Dari tukang parkir sampai itu ada 1.000 orang. Itu ya nggak mungkin impossible lah bisa untung. Menurut saya ya, sedikit sekali untung. Negara itu kalau mau ambil alih, malah membebankan biaya negara lagi nanti. Jadi kalau diharapkan nanti Taman Mini memberikan kontribusi ke keuangan negara, Pak, tentu bukan itu targetnya sebenarnya didirikan oleh Bu Tien dan kawan-kawan dulu mungkin itu. Memang lebih ke budaya ya, Pak. Iya, jadi artinya Pak, kehadiran Taman Mini ini memang bukan untuk komersil. Bukan. Jadi dia untuk memperekat bangsa. Masa. Maka ada Tugu Pancasila depannya ya. Ada kayak apa lapang Pancasila atau apa itu? Itu di situ. Jadi memang Iya kita benar. mengelola negara jangan otak kita otak duit mulu, bisnis mulu, cari uang mulu. Iya, jadi memang adalah beban-beban negara. Harusnya negara itu terima kasih pada Yayasan Harapan kita ini kalau menurut saya. Kenapa? Ya harus terima kasih ya, Pak. Ya, mereka tidak minta beban negara, tidak minta subsidi negara. Mereka cari sendiri uang. Jadi itu. Iya. Poinnya begitu ya, Pak ya. Jadi kalau menurut saya Pak, ya semenjak adanya undang-undang yayasan tadi, ya undang-undang berapa? Yang terakhir nomor 28 tahun 2004 ya. Itu udah jelas bahwa Yayasan Harapan kita itu tidak tunduk lagi kepada Kepres tahun 77. Dia sudah tunduk kepada undang-undang yayasan. Ya kan? Untuk pengelolaan itu udah pakai undang-undang. Dulu memang tidak undang-undang. Jadi kalau pemerintah mau ambil alih lagi, ya kan? Hak pengelolaannya harus melalui pengadilan. Iya benar. Harus melalui pengadilan. Pengadilan apa? Ya pengadilan negeri bisa. Ada wewenang pengadilan negeri mengadili ini, Pak. Batalkan aja akta notarisnya kan gitu. Iya. Batalkan. Kalau batal kan nanti diambil lagi dengan hak pengelolaan oleh sekre kan gitu. Iya. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk ambil aja. Gimana ceritanya? Jadi kalau boleh saya dari omongan berbicara Pak Herman Kadir ini, Yayasan Harapan kita ini sebenarnya melakukan fungsi sosial sebagian dari pemerintah yang dilakukan lewat Taman Mini ya gitu ya, Pak. Memberdayakan bangsa ini, kebudayaan ya, Pak ya. Jadi Pak, di dalam undang-undang yayasan itu memang fungsi sosial. Ini memang ada ya, Pak. Kenapa? Prinsip di undang-undang yayasan itu ada prinsip fungsi sosial. Iya. Dia nggak boleh ngambil untung. Iya. Lain daerah-daerah lain ya boleh lah ambil untung. Ini kan fungsi sosial ya, Pak ya. Iya. Nggak boleh ngambil untung. Iya. Kita tetap. Kalau ada apa? Jadi yayasan punya hak loh, Pak, untuk mengelola aset negara. Ya kan? Iya. Punya loh, Pak, punya hak. Iya. Jangan kan yayasan.
badan hukum lain juga bisa. Iya bisa juga ya. Asal fungsinya mungkin fungsi sosial, fungsi kemanusiaan, gitu, fungsi agama ya Pak. Udah banyak, bisa. Pak. Banyak sekali itu. Banyak sekali karena itu. Contoh ya, kayak Pemda DKI ini ada sekolah. Sekolah apa tuh yang di Cibubur situ? Itu Pemda DKI pun tapi dikelola oleh yayasan. Iya kan? Iya. Dulu ada rumah cacat veteran gitu kan. Iya. Ya kan Timur itu dikelola yayasan Timur tapi aset negara gitu. Boleh. Di Bekasi itu. Iya. Itu dikelola oleh yayasan. Bisa. Kenapa tidak gitu loh. Iya. Kok kita ini apa ya? Kalau seandainya begini Pak Herman, kalau memang pertimbangannya bisnis, apakah nggak menggugah rasa kemanusiaan dan kebangsaan kita Pak? Kalau mau bisnis, berarti rakyat yang mau sana bayar mahal loh Pak. Jangan. Waduh, bisa 100.000 uang masuk. Sepertinya juga daerah Pantai Utara, iya. Bapak masuk Ancol kan berapa bayarannya? Iya, mahal itu. Main itu. Iya. Mahal Pak. Kalau sama ini kan cuma 15.000 Pak. Kejangkauan seluruh bangsa ini kesana bisa mampu karena murah. Jadi taman rakyat sebenarnya itu. Taman rakyat. Itu. Saya nggak tahu lah kalau Seknek berani-beraninya mau ngambil alih itu. Iya kan? Saya takutnya Pak, kalau diambil alih, dikelola dengan baik, maju, nggak masalah. Takutnya dijual. Iya. Di situ itu tanahnya udah mahal Pak, udah nggak dapat 10 juta itu per meter itu. Jadi memang Taman Mini ini kan pilihan alternatif untuk rakyat, untuk hiburan murah Pak. Iya. Masuk murah, bisa. Saya lihat dulu, saya pernah masuk ke dalam itu, rakyat itu membawa tikar, warga kita membawa tikar, duduk di bawah pohon sambil makan itu. Iya. Dan di sana ada WC umum. Saya waktu anak saya masih kecil-kecil, saya ke sana Pak. Gitu. Makanan istri saya suruh masak. Iya. Duduk di situ. Saya sukanya ke Anjungan Jambi karena ada lagi nggak di daerah Jakarta yang bisa kayak begitu Pak? Yang kita boleh masuk satu taman, makan begitu gitu, biaya murah. Ada Pak. Sekarang tempat lain harus bayar. Nggak boleh makan di situ. Kamu nggak boleh makan di sini, harus makan di restoran. Iya. Ini siapa aja? Iya. Sekampung juga boleh gelar tikar makan di situ. Iya. Coba tempat lain Bapak. Iya. Tempat hiburan lain. Iya nggak boleh ya Pak ya. Kalau dari rumah boleh makan situ pinggir danau itu kan. Anak-anak saya main itu ketek itu main sepeda ya. Angsa kayak gitu itu. Jadi itulah kalau menurut saya Pak Vidya ya, bincang-bincang kita kali ini bahwa saya melihat pengambilan alihan ini syarat dengan muatan politik. Apalagi Sekjen PDIP ngomong, wah kehebatan pemerintah Jokowi mengambil alih aset negara. Wah, seolah-olah Pak Harto dan Ibu Tien udah ngerampok aset negara ini. Ini kan nggak dari awal kan tetap didaftarkan aset negara kan Pak? Sudah didaftarkan Pak, dari tahun 1977 itu sudah didaftarkan sebagai aset negara. Oh begitu. Nggak mungkin berani dong. Oh udah didaftarkan tuh Pak ya. Jadi apa yang mau diambil alih begitu Pak? Apa mau diambil alih? Udah memang hak pengelolaan. Itu ada 148 hektar tanahnya. Iya lebih kurang ya Pak. Lebih segitu. Coba itu udah nggak mungkin Pak. Siapa yang berani gitu loh. Sudah ditetapkan jadi saya mau menjual-jual sembarangan. Nggak mungkin lah. Jadi Taman Mini ini sampai sekarang juga banyak membuat manfaat untuk rakyat sebenarnya. Iya, jadi artinya apa? Memang ini adalah taman rakyat. Jadi itu. Pak Herman ketika jalan-jalan keliling Indonesia ketika anggota dewan, misal datang ke Papua, datang ke Aceh, kenal nggak rakyat Papua dengan Taman Mini ini Pak? Wah, bangga negara Papua dengan Taman Mini. Sampai Merauke Pak. Bangga. Orang tahu semua. Dan ada kebanggaan. Ada kebanggaan semua. Iya. Orang jadi bangga ini. Ini ya terhebat kedua setelah Candi Borobudur ini. Iya. Indonesia topnya Candi Borobudur. Nah, itu Taman Mini Pak. Iya. Miniatur Indonesia Pak. Bangsa Indonesia. Miniatur bangsa Indonesia. Iya. Apa harapan Pak Herman? Ini banyak contoh-contohnya. Orang banyak niru, negara-negara ini banyak dia meniru. Konsep ini tirunya gitu. Iya. Walaupun pernah tahun 74 Cina aja niru kita kok Pak. Niru kita ya Pak. Pak kalau pergi ke Cina, itu ada Taman Mininya Cina di Beijing itu. Iya.
di Beijing, ada di Shenzhen juga ada Taman Mini. Miniatur Miniatur di Cina ada di situ. dia tirunya kita. Luar biasa Indonesia. Mereka jelek. Dia jelek. Kita bagus. Mereka kecil banget. Iya, kita gede Pak, 100 hektar lebih tuh 40 hektar. 1 hektar luasnya. Iya. Kita 148 hektar. Iya, Masya Allah. Iya, lebih kurang 140 hektar. Kita bikin tembok ya, temboknya cuma kecil. Iya. Bikin jadi daerah ini. Gue bilang, tapi kalau Taman Mini keren banget itu. Apa harapan Pak Herman? Jadi harapan saya Tetap milik rakyat, dikelola oleh apa gitu? ya kita berharap Tetap murah masuknya nanti. Taman Mini ini dikelola Sedek, jangan harganya mahal. Nah itu aja ya. Harga nggak sama sama sekarang? Sama, minimal sama. Sama ya. Apalagi pandemi COVID-19 ini kan Iya. jangan dinaikin, orang sulit keuangan. Iya. Nanti dikelola oleh Sedek, harga melambung jadi 100.000 masuk, Pak. Seperti yang daerah utara, pantai utara Jawa itu, utara Jakarta kan 100.000. Dia Ancol masuk di situ aja Udah berapa ya? Macam-macam. 100.000, Pak. Ya macam-macam Pak. Di sana itu ada itunya Dupan, ada pintu masuk. Hari Sabtu Minggu bayarnya 400.000, Pak. Ush, ya, mau masuk kan bayar juga. Mau masuk bayar dulu kan? Bayar lagi masuk mobil. Mau nengok-nengok apa itu bayar lagi. Tapi kalau Taman Mini ini rakyat punya, Pak. Masuk ke Anjungan paling bayar 15.000. Murah sekali. Terjangkau oleh rakyat. Ya, terjangkau rakyat. Itu hiburan rakyat. Ini rakyat ya. Soeharto Pak Ibu Tin bikin ini untuk hiburan rakyat, bukan untuk mengambil keuntungan besar, enggak. Jadi kita doakan beliau-beliau ini semuanya, Pak. Ini ya pesan saya terhadap ini ya perpolitikan bangsa ini, kita ini jangan saling menghujat rejim. Itu nggak bagus. Iya. Zaman Soekarno, saya melihat Pak Harto sedikit pun tidak ada menghujat rejim Bung Karno, menjelek-jelekan rejim Bung Karno nggak. Iya. Kan? Mendam jero, Pak. Mendam jero. Zaman SBY Ibu Megawati berkuasa, itu nggak ada itu melihat. Oh gitu ya, Pak ya. Ada yang jelekin Pak Harto, Ibu Mega itu kan. Iya, baik. Ibu Mega orang baik. SBY jadi presiden. Iya. Gak ada tuh jelek-jelekin yang Mega, jelek-jelekin Pak Harto. Termasuk orang-orangnya ya, Pak ya. Iya. Maaf. Mudah-mudahan Ya, sekarang harapan ini kita, teman Pak Jokowi ini juga nggak usah menjelek-jelekan lah. Orang-orang Pak Jokowi maksudnya, Pak. Pendahulunya, terutama orang-orangnya Pak Jokowi ini, janganlah menjelek-jelek pendahulu-pendahulu pemimpin kita ini. Kenapa semuanya ini berjasa sama bangsa ini? Iya. Pak Harto, Ibu Mega, Habibie, SBY, udah berjasa. Termasuk wakil-wakil presidennya, Pak. Jangan kita hujan. Aduh, saya kaget sekali saya sekjen PDIP itu. Waduh, ngomongnya, wow, keberhasilan pemerintah Jokowi mengambil aset negara. Seolah sudah dirampok sama rejim Soeharto. Iya. Boleh lah kayak gitu. Iya kan, kasihan. Iya kan, kasihan Pak Harto, kasihan Ibu Tin. Dan pembantu-pembantu beliau juga kan orang sangat berkualitas. Nah ini Pak. kan banyak kadernya Pak Harto di sini, Pak Prabowo juga kadernya Pak Harto. Semua itu kader Pak. Iya. Aduh, janganlah kita itu. Iya, Pak. Nah, itu saja Pak Fidian. Iya. Bincang-bincang kita. Saya sepakat itu, Pak. Ya. Jadi kita doakan semua pemimpin. Ya, semua pemimpin bangsa ini adem tentram, bangsa ini tentram, berdamai, tidak usah saling dendam. Apalagi mau masuk puasa nih, Pak Herman. Kita harus saling mendoakan supaya pemimpin kita ini sehat semua wakil-wakil rakyat sehat, bisa menikmati kehidupan dengan tenang. Iya. Mudah-mudahan itu ya Pak Herman. Itu Pak Bida ya. Iya. Bincang-bincang kita sore ini di channel Herman Kadir. Terima kasih Pak Bida. Terima kasih Bang Herman kehadirannya di channel Herman Kadir ini. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.